Selamat siang anak-anak, kita berjumpa lagi di PA Anak kita pada Sabtu siang ini. Hari ini PA Anak kita akan membahas satu judul yang sangat penting, namanya persembahan bagi Allah. Wah, bagaimana ya persembahan bagi Allah itu? Kita harus mempersembahkan yang bagaimana dan Allah sukanya persembahannya seperti apa? Dan bagaimana umat Tuhan harus memberikan persembahan kepada Allah. Nah, PA ini akan membahas dan Pak Pendeta Jimmy akan menjelaskan bagi kita semua. Sekarang mari kita mempersiapkan hati kita bersaat teduh sejenak supaya hati kita dan pikiran kita konsentrasi mau mendengarkan firman Tuhan yang indah. Mari kita bersaat teduh sejenak. Kita memuji Tuhan karena Dia yang layak menerima persembahan pujian kita. Mari kita menyanyikan lagu Puji-Puji, kedua baitnya menjadi satu ucapan syukur kita yang kita persembahkan kepada Tuhan. Mari kita menyanyi bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sangat bersyukur karena hati kami boleh memuji Tuhan. Hati kami boleh mengenal Tuhan yang baik, Tuhan yang menyelamatkan kami, Tuhan yang memimpin kami, Tuhan yang menggembalakan kami, dan Tuhan yang mengasihi kami. Biarlah hati kami yang meluap dengan pujian menjadi satu persembahan yang berkenan kepada Allah. Dan kiranya Tuhan juga berbelas kasihan menyertai kami semua yang mau mendengarkan PA Anak pada siang hari ini. Supaya hati kami dibentuk oleh Tuhan, hati kami dibentuk menjadi satu persembahan yang berkenan kepada Allah. Sertai kami semua di rumah kami masing-masing yang melihat secara online. Dan sertai Pak Pendeta Jimmy yang akan menjelaskan firman Tuhan bagi kami. Supaya yang mendengar maupun yang berbicara sama-sama mendapatkan berkat yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Nah anak-anak sekalian, kita bersyukur bisa bertemu lagi dan mulai hari Kamis yang lalu itu sudah ada satu tayangan yang baru di YouTube channel GRI Bandung. Nah judulnya adalah Menikmati Musik Agung. Apa? Menikmati Musik Agung. Dulu kita pernah tayangkan edisi lagu Natal dibahas oleh Ibu Vikaris Feby Novitania. Nah sekarang mendekati Minggu-minggu Paskah kita juga akan merenungkan satu musik yang indah yang akan dijelaskan oleh Ibu Feby. Nah tayangnya setiap Kamis jam 5 sore waktu Indonesia bagian Barat.
Nah ini bisa dilihat kalau anak-anak misalnya, wah saya ada les bu, saya ada ini, ada itu, saya nggak keburu kalau nonton jam 5. Nah itu ada di YouTube channel GRI Bandung, kalian bisa ikut jam berapa saja. Tetapi kami mulai tayang jam 5 sore hari Kamis, hanya ada 4 hari Kamis. Jadi Kamis yang sudah lewat, jadi masih ada 3 lagi yang baru yang akan ditayangkan. Nah anak-anak jangan lupa ya, kita akan mengenal atau menikmati musik agung dengan judul Saint John Passion. Apa itu Saint John Passion? Itu adalah kisah penderitaan atau kisah sengsara Tuhan Yesus menurut Injil Yohanes yang diciptakan oleh Johann Sebastian Bach, dan ini akan dibahas oleh Ibu Feby setiap Kamis jam 5 sore. Jangan lupa supaya hati kita dipersiapkan menjelang mengingat akan pengorbanan Tuhan Yesus yang mengasihi kita di atas kayu salib. Nah, kita akan masuk di PA kita akan menyanyikan lagu Berjalan ke Sion. Orang-orang yang memberikan persembahan di Perjanjian Lama berjalan dari kota masing-masing menuju Bukit Sion. Nah, mereka datang dengan hati yang bergembira, hati yang bersemangat. Kenapa? Karena mereka akan beribadah kepada Allah. Dan biarlah hati kita juga sedemikian ya. Waktu kita mau beribadah, waktu kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita punya hati yang disenangkan oleh satu perjumpaan dengan Tuhan. Mari kita nyanyikan lagu Berjalan ke Sion. Kita nyanyikan lagu ini 2 bait. Dan setelah itu Pak Pendeta Jimmy akan memberitakan firman Tuhan untuk kita semua. Selamat siang anak-anak sekalian. Mari kita membaca dari Mazmur 68. Mari kita buka Mazmur 68 ayat yang ke-18 dan 19. Mazmur 68 ayat 18 dan 19. Demikian firman Tuhan. Kereta-kereta Allah puluhan ribu, bahkan beribu-ribu banyaknya. Tuhan telah datang dari Sinai, masuk ke tempat kudus. Engkau telah naik ke tempat tinggi, telah membawa tawanan-tawanan. Engkau telah menerima persembahan-persembahan di antara manusia, bahkan dari pemberontak-pemberontak, untuk diam di sana, ya Tuhan Allah. Mari anak-anak kita siapkan hati menerima firman, mari kita berdoa. Bapa di surga, tolonglah kami, sehingga kami dapat mengerti firman Tuhan. Tolong kami sehingga setiap perkataan yang Tuhan mau nyatakan, Tuhan berkenan untuk nyatakan oleh karena pekerjaan Roh-Mu yang kudus. Berkatilah kami dan tolonglah kami. Pimpin kami dan berikanlah pengertian, sehingga kami makin kagum kepada Tuhan kami melalui firman Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, di dalam ayat yang kita baca dikatakan, kereta Allah puluhan ribu, bahkan beribu-ribu. Tuhan telah datang dari Sinai, masuk ke tempat kudus. Wah, ini adalah berita tentang kemenangan perang. Tuhan menang. Tuhan punya kekuatan luar biasa besar. Ayat-ayat yang kita baca mengatakan kereta Tuhan begitu banyak. Ini seperti kereta perang yang dimiliki oleh orang-orang yang berperang di dalam Israel. Waktu Israel berperang, Israel punya kereta-kereta kuda, tapi tidak sebanyak musuh-musuhnya. Musuh-musuh Israel punya kereta kuda lebih banyak dari Israel. Ketika Yosua baru masuk ke tanah Kanaan, Israel malah tidak ada kereta kuda sama sekali.
Padahal untuk menang di dalam perang, orang perlu kekuatan dari kereta yang ditarik kuda. Kadang-kadang kereta kuda ini dimajukan dengan cepat, dijalankan cepat bukan main untuk tabrak musuh, tabrak pasukan tentara. Lalu ada pedang, ada tombak yang ditaruh di samping atau di depan dari kereta, dipegang oleh orang. Jadi dia bisa bunuh banyak sekali orang dengan kereta kuda. Lalu kalau manusia tidak pakai kereta kuda, berperang pakai jalan kaki. Wah, mau melawan kereta kuda mana bisa? Dia akan kalah, dia akan hancur. Nah, waktu orang Israel mau perang dengan orang Kanaan. Orang Kanaan punya kereta kuda. Orang Israel tidak punya. Waduh, kalau begitu kita kalah. Kita tidak punya kekuatan. Orang Kanaan sudah lebih hebat, lebih besar, lebih kuat senjatanya, lebih pengalaman berperang, dan mereka lebih hebat teknologinya. Bagaimana mungkin kita perang? Bagaimana mungkin kita bisa bertahan? Akhirnya semua orang Israel ketakutan, semua ngeri, semua tidak berani maju. Kecuali dua orang, yaitu Yosua dan Kaleb. Yosua dan Kaleb mengatakan, mari maju, kita bisa menang. Kita akan menang karena Tuhan menyertai kita. Seluruh musuh akan Tuhan taklukkan untuk kita. Jadi jangan takut, mari perang. Tapi yang lain tetap bilang, gak mau, kami gak mau perang. Yosua dan Kaleb bilang, ayo kita berperang. Yang lain bilang gak mau. Mereka ada kereta kuda, bagaimana bisa menang? Jadi orang Israel takut dan ini bikin Tuhan marah. Tuhan marah kepada orang Israel. Bukan karena mereka takut, tapi karena mereka tidak mau jalankan kehendak Tuhan. Bolehkah kita takut? Boleh. Siapa yang bisa mencegah rasa takut? Tapi kalau takut tidak boleh tidak jalankan kehendak Tuhan. Israel harus tetap maju berperang. Tapi kami takut. Biar takut, tapi tetap berperang. Biar takut, tapi mengandalkan Tuhan. Biar takut, tetap menjalankan apa yang Tuhan perintahkan. Jangan mundur. Nah, orang Israel takut dan mereka mundur. Maka Tuhan marah. Itu sebabnya Tuhan bikin orang Israel putar di tanah kering. Putar di padang gurun 40 tahun. Baru setelah itu masuk ke tanah Kanaan dan berperang. Dan waktu Tuhan pimpin Yosua, pimpin Kaleb setelah 40 tahun. Perang dengan orang Kanaan. Ternyata mereka menang. Mereka lebih kuat dari orang Kanaan. Padahal orang Kanaan punya kereta besi, punya kereta kuda, punya tentara hebat, punya orang-orang yang besar, dan punya teknologi lebih hebat. Biarpun mereka lebih hebat, tapi Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Israel. Lalu selain Yosua dan Kaleb juga ada Daud. Raja Daud pun pergi berperang. Dan waktu Raja Daud pergi berperang, Raja Daud tidak takut. Meskipun musuh lebih kuat dari dia. Waktu Raja Daud berperang, dia berperang lawan orang-orang Filistin. Lawan orang-orang yang kuat, lawan orang-orang yang jumlahnya lebih banyak daripada tentara dia. Ketika perang antara Daud dengan orang Filistin. Orang Filistin punya tentara dikumpulkan dari seluruh kota kerajaan Filistin. Jumlahnya berkali lipat dari jumlah tentara orang Israel pada waktu Daud awal memerintah. Kalau tentara kalah jumlah, kalau teknologi kalah, kalau orang Filistin lebih hebat, berarti orang Israel akan kalah. Tapi Daud percaya, Tuhan lebih kuat dari siapapun. Allah kita punya kereta kuda lebih banyak dari Filistin. Allah kita punya kereta kuda lebih banyak dari orang-orang lain. Maka Daud percaya kepada Tuhan. Daud tahu Tuhan akan memberikan kemenangan kepada Israel. Maka Daud tetap berani perang. Dan Daud menikmati kemenangan dari Tuhan. Nah, maka Daud menulis lagu yang indah di dalam Mazmur 68 ini. Kereta Allah itu ada puluhan ribu. Gak ada bangsa bisa punya puluhan ribu kereta. Tapi Tuhan punya kereta kuda lebih banyak dari siapapun. Apakah benar Tuhan ada kereta kuda? Kereta kudanya lebih hebat daripada kereta kuda yang ada di bumi. Sebab Tuhan punya pasukan, bukan pasukan tentara biasa, tapi pasukan malaikat. Pasukan malaikat berperang dan Tuhan mempunyai kekuatan lebih dari siapapun. Kereta Allah puluhan ribu, bahkan beribu-ribu banyaknya. Tuhan telah datang dari Sinai masuk ke tempat kudus. Nah, ini adalah gambaran tentang kemenangan Tuhan. Tuhan sudah menang perang dan sekarang Tuhan akan duduk di tahtanya. Tuhan sudah mengalahkan musuh-musuhnya dan sekarang dia akan naik lebih tinggi dari semua. Dia akan naik di tahtanya dan bertahta. Jadi Tuhan menang dan sekarang dia bertahta di tempat kudusnya. Daud sangat suka gambaran ini. Daud berpikir, oh alangkah indahnya kalau kami Israel bisa menang. Tapi yang jauh lebih hebat bukan kemenangan Israel. Kalau kami perang,
Kami perang untuk Tuhan. Kalau kami menang demi Tuhan. Kalau kami maju dengan kekuatan dari Tuhan. Berarti Tuhan yang menopang, Tuhan yang tolong, Tuhan yang memimpin, Tuhan yang berikan kekuatan, Tuhan yang pimpin kami berperang. Ini demi Tuhan, bukan demi kami. Israel tidak perang demi Daud. Israel tidak perang demi sendiri. Israel tidak perang demi keserakahan. Banyak bangsa sekarang berperang karena serakah. Rusia ambil Ukraina, mau hancurkan Ukraina karena serakah. Bangsa-bangsa perang dengan bangsa lain karena serakah. Amerika Serikat menyerang bangsa lain, mau minyak. Orang-orang berperang satu dengan lain, mau kekayaan dari bangsa-bangsa yang dihancurkan. Pada zaman abad ke-16, abad ke-17, bangsa-bangsa seperti Portugis, Spanyol, lalu Belanda pergi menjelajah kemana-mana untuk menjajah. Lalu menjajah untuk apa? Mereka menjajah untuk menghancurkan dan mengambil. Mereka mau ambil, mereka mau curi semua harta. Mereka mau miliki semua pemberian, semua harta, semua kekayaan sebuah negara. Lalu setelah ambil kekayaan negara, ambil, jadikan milik, tapi sebelumnya hancurkan negara lain. Jadi bangsa dihancurkan, kemudian setelah itu seluruh kerajaan menjadi hancur. Nah, maka bangsa-bangsa datang menjajah, menghancurkan bangsa lain. Lalu ambil harta, ambil kekayaan, dimiliki untuk sendiri. Nah, tapi waktu orang Israel berperang, orang Israel tidak berperang demi diri. Bukan demi kekayaan, tapi demi Tuhan. Tuhan yang mau mereka menghancurkan bangsa-bangsa jahat. Tuhan yang mau mereka menghancurkan semua kekacauan, semua kehancuran, semua kejahatan dari orang-orang Kanaan. Orang Kanaan jahat, mereka menghancurkan satu sama lain. Mereka menindas orang, mereka perang membunuh. Maka Tuhan bilang, saya tidak mau mereka ada di sini. Saya akan singkirkan mereka dan orang Israel akan mengganti tempat mereka menjadi bangsa di hadapan Tuhan. Jadi Israel perang demi Tuhan. Karena itu Daud berani. Daud mengatakan, kami perang bagi Tuhan, maka kami akan mendapatkan kemenangan. Kemenangan yang diberikan oleh Tuhan karena kami lakukan perang demi Tuhan. Nah, perang dari Tuhan, perang untuk Tuhan, perang dengan kemenangan bagi Tuhan. Berarti waktu Israel perang, sebenarnya yang perang itu Tuhan. Nah, maka Daud senang dengan gambaran Allah akan naik tahta. Dia pergi ke tempat suci dan dia bertakhta di situ. Setelah dia bertakhta di situ, dia menang. Dia menyatakan kuasa, dia menyatakan pemerintahan yang baik, yang agung, yang mulia. Jadi Tuhan perang, lalu Tuhan menang. Setelah menang Tuhan naik, kemudian bertakhta. Ini adalah gambaran yang Daud mengerti. Tuhanku perang, lalu dia pergi ke tempat sucinya, kemudian bertakhta. Bertakhta di mana? Di baitnya yang kudus. Wah, inilah gambaran yang Daud mengerti. Lalu Daud tulis di dalam Mazmur 68. Tapi setelah orang bernama Paulus membaca Mazmur 68. Paulus mendadak sadar. Waktu itu Paulus sedang mengajar, menulis surat kepada jemaat Efesus. Paulus sayang jemaat Efesus. Jemaat Efesus itu jemaat yang baik, jemaat yang cinta Tuhan, jemaat yang sungguh-sungguh mau ikut Tuhan. Jemaat yang benar-benar belajar mengasihi. Maka Paulus menasihati mereka, Paulus memberikan kepada mereka pengajaran, Paulus memberikan kepada mereka tema pemikiran yang tinggi, yang bagus, yang sangat penting, yang tidak boleh dilupakan oleh orang. Maka Paulus tulis surat kepada jemaat Efesus. Nah, maka waktu Paulus mau tulis, dia mendadak baca dari Mazmur 68, berita yang bagus sekali. Wah, di Mazmur 68 ada perkataan, Tuhan berperang dan Tuhan menang. Setelah Tuhan menang, Tuhan naik ke gunung yang tinggi, lalu dia bertakhta di tempat sucinya. Apa artinya ya? Artinya adalah Tuhan perang, lalu Tuhan menang. Paulus pikir-pikir, kapan Tuhan pernah berperang? Oh, waktu dengan Israel. Waktu Israel keluar dari Mesir, lalu kemudian berperang dengan Kanaan. Ini Tuhan berperang bagi mereka. Lalu ketika Daud berperang dengan orang Filistin, ini pun Tuhan menyertai. Tapi kapan lagi Tuhan berperang? Mendadak Paulus sadar. Yang bikin semua berita dari Mazmur 68 begitu bagus adalah bahwa peperangan paling hebat yang Tuhan kerjakan bukan perang lawan Kanaan, bukan perang melawan orang-orang di tanah perjanjian, bukan perang melawan Filistin, tapi kemenangan perang yang paling berat yang Tuhan kerjakan adalah dia berperang melawan dosa dan maut. Dan cara berperangnya lain dengan cara berperang yang dialami oleh Daud.
dan dialami oleh orang Israel. Sebab Tuhan berperang melawan dosa, melawan kematian, bukan dengan tentara yang jumlahnya banyak. Meskipun tentara jumlahnya banyak, tapi seluruh tentara tidak ikut perang. Yang pergi berperang adalah satu orang, yaitu anak tunggal Allah datang menjadi manusia. Nah, Paulus sadar ini karena Paulus membaca dari Mazmur 68 ayat 19. Engkau telah naik ke tempat tinggi. Loh, Paulus pikir-pikir, Tuhan naik ke tempat tinggi. Kok naik? Tuhan kan memang ada di atas. Tuhan kan memang ada di sorga. Kenapa dia mesti naik? Oh, berarti dia pernah turun. Kapan Tuhan turun dari sorga? Ini adalah waktu Tuhan Yesus datang menjadi manusia. Tuhan Yesus datang ke dalam dunia, dia menjadi manusia. Ini berarti dia turun. Setelah turun dia berperang. Setelah berperang dia menang, lalu dia naik kembali ke atas. Dia naik dan bertakhta di tempat yang tinggi dan mulia. Nah, ini yang Paulus sadari. Wah, dia senang karena waktu membaca kitab suci, Roh Kudus mengajarkan kepada dia begitu banyak hal yang penting, yang indah, yang baik yang diberitakan oleh Roh Kudus. Maka Paulus menjadi sangat senang. Dia ingin bagikan kepada orang-orang Efesus. Tahu tidak arti dari Mazmur 68? Tuhan naik, ini berarti Tuhan pernah turun. Tuhan turun dari tempat tinggi. Kapan dia turun? Waktu Tuhan Yesus datang menjadi manusia. Apa yang dikerjakan Tuhan Yesus? Tuhan Yesus berperang. Loh, berperang pakai apa? Dia berperang pakai ketaatan. Dia berperang pakai kesalehan. Dia berperang pakai kesungguhan hati untuk mencintai. Dia berperang pakai kerelaan berkorban. Berarti Paulus sadar ada model perang baru yang dikerjakan Tuhan Yesus. Perang dengan musuh tidak tentu harus dengan perang pakai senjata untuk menghancurkan musuh. Perang yang Tuhan Yesus sedang jalankan adalah perang menjalankan kehendak Tuhan. Ini pun perang karena ketika Tuhan Yesus datang ke dalam dunia, banyak orang yang mau menghancurkan dia. Banyak kuasa gelap mau bikin Tuhan Yesus gagal. Bagaimana cara bikin Tuhan Yesus gagal? Dengan membuat Tuhan Yesus tidak taat. Dengan membuat Tuhan Yesus tidak setia menjalankan hidupnya untuk Tuhan. Tapi apakah Tuhan Yesus tidak setia? Tuhan Yesus terus setia. Apakah musuh-musuh Tuhan Yesus berhasil membuat Tuhan Yesus gagal? Tidak. Maka Tuhan Yesus tetap setia, tetap dengan kekuatan menjalankan kehendak Tuhan. Dia ada di dalam dunia dan dia setia. Dia tidak pernah berdosa, dia tidak pernah menindas orang, dia tidak pernah tidak menjadi berkat. Dia tidak pernah tidak taat kepada Bapa di surga. Dia tidak pernah membangkang kepada Allahnya. Dia tidak pernah memberontak, dia tidak pernah melawan firman, dia tidak pernah berdosa. Tuhan Yesus tidak ada dosa. Nabi-nabi meskipun dipakai Tuhan masih ada dosa. Rasul-rasul adalah orang berdosa. Pemimpin-pemimpin agama adalah orang berdosa. Tetapi Tuhan Yesus tidak ada dosa. Dia dengan setia menjalankan kehendak Tuhan. Inilah perang. Jadi dia setia dan kuasa jahat berusaha bikin hancur. Bagaimana cara kuasa jahat menghancurkan? Dengan bikin Tuhan Yesus tidak jalankan kehendak Tuhan. Tapi Tuhan Yesus berhasil. Dia jalankan kehendak Tuhan sampai mati di atas kayu salib. Maka Tuhan Yesus sudah menang berperang. Nah, ini yang Paulus mengerti. Maka waktu Paulus baca Mazmur 68 ayat yang ke-19, dia senang sekali. Engkau telah naik ke tempat tinggi setelah turun dan berperang. Kapan Tuhan turun dan berperang? Oh, Tuhan turun dan berperang ketika Yesus Kristus menjadi manusia. Pribadi kedua dari Tritunggal turun menjadi manusia dan berperang. Lalu kalimat berikut, engkau telah naik ke tempat tinggi, telah membawa tawanan-tawanan. Biasanya orang kalau perang mengalahkan musuh, musuhnya ditangkap. Musuh yang lemah dibiarkan, musuh yang kuat dijadikan budak. Maka siapa yang kuat ditangkap, bangsawan-bangsawan ditangkap, pemimpin-pemimpin ditangkap. Lalu setelah ditangkap dijadikan tawanan. Kamu saya tangkap, dibawa ke negaraku, dimasukkan ke dalam tahanan. Nah, sekarang Paulus berpikir, kalau Tuhan Yesus turun, berperang dan menang, lalu dia naik, dia membawa tawanan. Tawanannya apa ya? Apa yang berhasil ditawan oleh Tuhan Yesus? Tuhan Yesus mengalahkan siapa? Hal apa yang Tuhan Yesus kerjakan sehingga dia dibilang menang dan membawa tawanan? Ternyata Paulus menyadari tawanan yang dimaksudkan
di dalam pengertian dari Mazmur 68. Ini bukan orang yang Tuhan Yesus kalahkan lalu dibawa. Tawanan itu adalah tawanan-tawanan yang dari kehancuran dosa, yang dari aktivitasnya setan. Tuhan Yesus menghancurkan kuasa setan, menghancurkan kuasa dosa, menghancurkan seluruh pekerjaan-pekerjaan dari si jahat. Dan akhirnya Tuhan Yesus memberikan kemenangan. Dia membawa tawanan, dia membebaskan tawanan. Kita tadinya tawanan. Kita ini orang-orang yang diperbudak dosa, diperbudak setan. Tapi Tuhan Yesus datang menghancurkan pekerjaan setan. Sekarang kita dibebaskan. Kebebasan yang indah yang Tuhan Yesus rela berikan kepada kita. Jadi Tuhan Yesus tidak berperang demi dirinya. Tuhan Yesus berperang demi kebebasan kita. Demi kita dibebaskan dari kuasa dosa. Bayangkan waktu kita ada di dunia sekarang ini. Kita dikuasai oleh dosa. Kita dihancurkan oleh kuasa jahat. Kita dirusak oleh hawa nafsu, oleh semua kekuatan dan penindasan dari si jahat. Setan menindas kita, kuasa jahat menindas kita, semua menghancurkan kita. Lalu kita tidak berdaya, kita mau sembuh tidak bisa, kita mau berbuat baik tidak bisa, kita mau jalankan apa yang bagus nggak bisa. Akhirnya kita sadar kita cuma tawanan. Saya ditawan oleh hawa nafsu, ditawan oleh jahatnya saya, ditawan oleh setan, ditawan oleh dosaku. Bagaimana cara bebas? Aku tidak mau berdosa, tapi tidak bisa. Kita ini tawanan dosa. Tawanan dosa, akhirnya kita akan mati karena dosa. Mati karena dosa, kita tidak bisa lepas dari dosa. Kita tidak bisa bebas. Kita ada dalam keadaan yang sangat kasihan. Tapi Tuhan Yesus datang menghancurkan kuasa dosa. Bagaimana kuasa dosa dihancurkan? Dengan Tuhan Yesus menjadi wakil kita, lalu dia memberikan dirinya dimatikan demi kita. Jadi dosa bikin manusia mati. Upah dosa adalah maut. Sekarang Tuhan Yesus mengatakan, aku akan jadi kepala. Aku akan memimpin kamu semua. Semua yang harusnya kena ke kamu, sekarang akan kena ke aku. Akulah yang pikul, akulah yang tanggung. Inilah cara berperang. Kalau dulu Daud berperang dengan hancurkan musuh. Di dalam kehidupan Tuhan Yesus berperang dengan menghancurkan apapun yang menghancurkan kita. Jadi Tuhan Yesus menghancurkan kuasa dosa. Bagaimana caranya? Kalau dulu Daud berperang dengan mematikan musuh, Tuhan Yesus berperang dengan membiarkan dirinya jadi mati. Loh, kalau Tuhan Yesus mati kalah dong. Tetapi kematian Tuhan Yesus adalah kematian karena cinta kasih. Dia rela korbankan dirinya. Dia beri dirinya untuk kita. Maka kematian dia adalah kematian yang akan membebaskan manusia. Karena seluruh jahatnya manusia, seluruh kecemaran, seluruh hal yang buruk yang manusia miliki sekarang diberikan kepada Kristus dan Kristus yang tanggung. Inilah perangnya Tuhan Yesus. Berarti dia berperang rela menanggung dosa manusia. Dia berperang dengan rela mengasihi. Dia berperang dengan rela menjadi korban demi kita semua dibebaskan. Nah, setelah Tuhan Yesus mati, dia dikuburkan ke dalam kuburan. Lalu pada hari ketiga dia bangkit. Setelah dia bangkit, dia naik ke surga. Nah, ini yang Paulus lihat. Dia naik membebaskan tawanan-tawanan. Dia naik membawa tawanan-tawanan. Dia naik membawa kita semua yang tadinya tawanan. Lalu dia naik ke tempat tinggi. Dia sudah menang. Sekarang dia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Dia memberikan begitu banyak hal karena dia sudah menang. Nah, inilah yang Paulus mau ajarkan kepada orang Efesus. Bagaimana cara Tuhan Yesus berperang? Tuhan Yesus berperang dengan terus bertekun, bertahan mau jadi berkat. Nah, kita juga harus berperang dengan cara yang sama. Anak-anak tidak dipanggil untuk perang melawan Tuhan dengan pakai pedang. Untuk perang melawan musuh Tuhan dengan pakai pedang. Tidak. Anak-anak dipanggil untuk perang bukan melawan Tuhan, tetapi melawan setan. Bagaimana perang melawan setan? Perang melawan setan bukan pakai pedang, bukan pakai tentara, bukan pakai kereta besi, bukan pakai kereta kuda. Tapi perang lawan setan dengan terus konsisten berbuat baik. Dengan terus konsisten taat sama Tuhan. Mari berperang, mari berjuang. Saya mau taat Tuhan, saya mau jalankan kehendak Tuhan. Saya mau kerjakan yang Tuhan perintahkan. Saya ngotot mau kerjakan perintah Tuhan. Saya tidak mau bikin sedih hati Tuhan. Saya tidak mau membangkang. Saya tidak mau mengkhianati Tuhan. Saya tidak mau menodai semua kekudusan yang Tuhan sudah rela berikan kepada saya. Saya tidak mau melanggar perintah Tuhan. Saya mau taat.
Apa yang ditaati? Perintah Tuhan. Perintah apa? Perintah untuk jadi berkat bagi orang lain. Saya mau jadi berkat bagi orang lain. Saya mau berjuang. Saya tidak mau membuat orang lain sengsara. Saya tidak mau hidup sia-sia. Saya mau jadi berkat untuk orang lain. Nah, ini yang harus dikerjakan terus. Biarpun capek, biarpun menderita, biarpun sulit. Sama seperti Tuhan Yesus kerjakan ini. Ini namanya perang. Jadi kita berperang melawan musuh dari manusia. Dengan cara berperang, dengan konsisten menjalankan kehidupan yang jadi berkat bagi orang lain. Mari jadi berkat, mari melayani. Nah, Tuhan Yesus setelah dia menang, dia naik ke sorga, dia duduk di tahta, lalu Alkitab mengatakan dia memberikan pemberian-pemberian. Di dalam Mazmur 68 ayat 19 dikatakan, engkau telah menerima persembahan-persembahan di antara manusia, bahkan dari pemberontak-pemberontak untuk diam di sana, ya Tuhan Allah. Tuhan Yesus naik lalu menerima pemberian-pemberian. Tetapi di dalam pengertian Paulus, pemberian yang diterima ini bukan pemberian yang Tuhan Yesus simpan untuk dirinya. Pemberian diterima oleh Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus menang. Dia menerima pemberian, dia layak mendapatkan persembahan, dia layak menerima segala kekayaan. Dia layak menerima segala kuasa, dia layak menerima semua kemuliaan. Tapi Tuhan memutuskan untuk memberikannya bagi gerejanya. Nah, inilah yang Paulus mengerti di dalam surat Efesus 4 ayat yang ke-8. Tuhan Yesus menerima pemberian, tapi setelah itu dia memberi pemberian-pemberian itu. Jadi dari sorga Tuhan Yesus turunkan pemberian untuk gerejanya. Apa pemberiannya? Pemberiannya adalah Roh Kudus yang akan memampukan kita berperang seperti Tuhan Yesus. Berperang untuk jadi berkat, berperang untuk menjalankan kehendak Tuhan, berperang untuk mentaati Tuhan, berperang untuk melayani orang lain, berperang untuk terus mau mencintai orang lain, berperang untuk menjalankan kehendak Tuhan, hidup adil, penuh dengan cinta kasih, penuh dengan belas kasihan untuk orang lain. Ini yang akan Roh Kudus berikan. Jadi Tuhan Yesus berikan Roh Kudus untuk gerejanya. Lalu gerejanya akan mendorong orang. Gereja akan melatih orang, akan mengajar orang supaya semua orang percaya mau berperang untuk Tuhan Yesus. Maka hadiah dari Tuhan Yesus ini apa? Pemberian dari Tuhan Yesus adalah semua bakat, semua pekerjaan yang dikerjakan oleh kamu oleh karena Roh Kudus. Roh Kudus memberkati gereja dengan membangkitkan pendeta, pemberita Injil, pengajar, pelayan, orang-orang yang saling melayani satu sama lain. Ini semua adalah hadiah Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus memberi gerejanya Roh Kudus. Lalu setelah Roh Kudus turun, Roh Kudus membangkitkan pendeta, pengkhotbah, penginjil, pengajar, gembala, orang-orang yang melayani. Maka gereja penuh dengan orang-orang yang bisa jadi berkat bagi yang lain. Setelah kita datang ke gereja, kita dengar guru sekolah minggu bercerita, pendeta berkhotbah, dan semua pelayanan yang ada. Kita menjadi kuat kembali. Saya mau kembali melayani Tuhan. Saya mau kembali jalankan kehendak Tuhan. Karena saya dikuatkan kembali oleh gereja Tuhan. Nah, inilah pemberian yang Tuhan Yesus berikan. Dia naik ke sorga. Dia memberikan pemberian-pemberian. Termasuk kepada kamu. Kamu pun menerima Roh Kudus dari Tuhan Yesus. Setelah terima Roh Kudus, lalu bagaimana? Waktu Roh Kudus datang, aku kok tidak merasakan ada getaran, ada gerakan, ada tiba-tiba bisa bicara bahasa-bahasa lain. Aku tidak merasa ada gemetar, aku tidak mau jatuh. Roh Kudus sudah datang pada aku belum? Sudah. Kapan? Pada waktu kamu percaya kepada Tuhan Yesus. Pada waktu kamu percaya kepada Tuhan Yesus itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Roh Kudus yang bekerja pada kamu. Dan Roh Kudus yang bekerja membuat kamu hidup bagi Tuhan Yesus. Tapi kok aku tidak rasa? Tidak rasa bukan berarti tidak ada. Karena pekerjaan Roh Kudus tidak dirasa dengan semua gejala-gejala aneh. Gejala-gejala yang seperti kesetrum. Bukan. Waktu Roh Kudus penuhi seseorang, orang itu makin cinta Tuhan. Orang itu makin setia kepada firman. Orang itu makin mengerti Alkitab. Nah, itulah tandanya Roh Kudus ada pada kita. Maka semakin kita memuliakan Kristus dengan menjadi berkat bagi orang lain, itu tandanya Roh Kudus bekerja pada kita. Nah, waktu Roh Kudus bekerja pada kita, Dia akan memberikan kamu menjadi berkat bagi gereja. Maukah anak-anak jadi berkat bagi gereja? Kalau mau, mari hidup dengan baik. Mari jalankan hidupmu untuk jadi berkat. Mari belajar untuk lebih sanggup mengajar orang lain. Mari bentuk dirimu, jalankan kehendak Tuhan. Latihlah dirimu supaya kamu jadi berkat bagi orang lain. Seperti waktu kamu pergi ke sekolah, baik-baik bersekolah, belajar baik-baik supaya kamu tambah pintar, tambah mampu, tambah punya keahlian.
Sehingga nanti kalau kamu bekerja dengan keahlian dan kemampuanmu, kamu jadi berkat bagi orang lain. Nah, ini artinya kamu jadi pemberian Tuhan Yesus bagi gereja. Siapa yang gak senang kalau dirinya jadi berkat bagi gereja? Oh Tuhan, terima kasih. Aku yang tidak layak ini telah dijadikan oleh Tuhan hadiah bagi gereja. Hamba-hamba Tuhan yang baik, ini hadiah dari Tuhan bagi gereja. Kenapa Tuhan beri hadiah? Karena dia sudah menang. Kenapa dia bisa menang? Karena dia sudah mengalahkan musuh dengan cara setia, hidup, taat, berkorban sampai mati di kayu salib. Setelah dia menang, dia memberikan pemberian-pemberian bagi gerejanya. Nah, inilah tafsiran Paulus yang indah dari Mazmur 68. Daud cuma mengatakan Tuhan berperang dan dia menang. Paulus mengatakan yang berperang itu Tuhan Yesus. Dan dia berperang dengan cara rela hidup bagi Tuhan. Dan dia berperang dengan kesetiaan, dengan kerelaan untuk tunduk, kerelaan untuk jadi berkat. Dan setelah dia menang, dia tidak lupa memberkati gerejanya di bumi. Berbahagialah semua orang yang kenal Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus memberi dengan limpah. Tuhan Yesus memberi anugerahnya setelah dia sendiri rela berkorban. Sekarang kita sudah terima Roh Kudus. Biar kita juga jadi pemberian Tuhan Yesus untuk gereja. Saya mau dong jadi orang yang memberkati gereja. Saya mau jadi orang yang memberkati orang lain. Aku ingin jadi hadiahnya Tuhan untuk gereja. Tapi kalau engkau tetap berdosa, engkau terus hidup sembarangan, engkau terus egois, engkau terus mementingkan diri, engkau terus mau jalankan yang engkau mau dan tidak pernah peduli orang lain. Engkau tidak akan jadi hadiah dari Tuhan untuk gereja. Engkau akan jadi kesulitan bagi gereja. Jangan jadi orang yang bikin masalah. Jangan jadi orang yang bikin kesulitan. Jadilah orang yang jadi pemberian. Jadilah orang yang jadi hadiahnya Tuhan untuk gereja. Kalau kamu hidup baik, kalau kamu setia melayani, kalau kamu cinta Tuhan dan cinta sesama, nanti orang di sekitarmu akan mengatakan, puji Tuhan ada orang seperti orang ini. Puji Tuhan ada hamba Tuhan yang baik. Puji Tuhan ada kamu, karena kamu sudah sangat memberkati kami. Tapi kalau hidupmu jahat, orang akan geleng kepala mengatakan, andai orang ini tidak ada. Lebih baik orang ini tidak ada. Karena dia tidak ada guna. Dia cuma pikir sendiri. Dia cuma tahu dirinya senang. Dia tidak peduli orang lain. Nah, kalau kamu jadi orang seperti itu, Tuhan akan sedih. Mari bertobat, mari hidup bagi Tuhan, mari jalankan kehendak Tuhan, dan kamu akan jadi pemberiannya Tuhan bagi gereja. Tuhan cinta gerejanya, maka dia rela mati bagi gerejanya. Dan dia berikan Roh Kudus untuk penuhi orang-orang yang akan jadi pemberian Tuhan bagi gereja. Maka Paulus mengingatkan ada orang-orang yang disebut rasul. Nah, ini yang memberitakan Injil tentang Yesus. Ini adalah hadiah Tuhan bagi gereja. Selain rasul ada para nabi yang berkhotbah memperkenalkan Tuhan, yang tulisannya tercatat dalam perjanjian lama. Ini juga pemberian Tuhan bagi gereja. Selain ada rasul, selain ada nabi, ada pekabar Injil. Ini juga pemberian Tuhan bagi gereja. Orang-orang yang mengabarkan Injil dengan berani, pergi kemana-mana memberitakan Injil. Ini anugerah Tuhan bagi gereja. Setelah pemberita Injil ada penggembala. Penggembala yang mengajar, yang merawat, yang membimbing, yang mendidik, yang konseling, yang menegur. Ini adalah pemberian Tuhan bagi gereja. Setelah penggembala ada juga pengajar. Ini pun adalah pemberian Tuhan bagi gereja. Jadi nabi, rasul, kemudian ada penginjil, ada penggembala, ada pengajar. Ini membuat gereja dapat berkat. Setelah gereja dapat berkat dari nabi, dari rasul, dari penginjil, dari penggembala, dari pengajar, maka gereja akan makin mampu berperang bagi Tuhan Yesus. Maka 5 pemberian ini 5 pemberian utama. Rasul, lalu nabi, lalu penginjil, kemudian penggembala dan pengajar. Tuhan kasih kepada gerejanya. Sekarang rasul dan nabi sudah tidak ada karena tulisan di Alkitab sudah selesai ditulis. Dulu ada nabi dan semua pengajaran mereka masuk dalam perjanjian lama. Setelah itu ada rasul yang diutus oleh Tuhan Yesus. Rasul-rasul adalah orang-orang yang jadi saksi kebangkitan Tuhan Yesus. Dan yang Tuhan Yesus angkat menjadi pemimpin gereja yang pertama. Rasul-rasul ini sudah tidak ada, maka Tuhan tidak lagi angkat rasul. Jadi rasul dan nabi sudah tidak ada. Tapi kitab suci, Alkitab yang Tuhan izinkan diberikan kepada kita. Inilah hasil pekerjaan dari nabi-nabi dan rasul-rasul. Nabi dan rasul sudah tidak ada, tapi penginjil masih ada, penggembala masih ada, pengajar masih ada. Dan lewat penginjil, penggembala dan pengajar di gereja, engkau bertumbuh. Makin bertumbuh, makin mampu perang bagi Tuhan. Mari perang bagi Tuhan dengan cara hidup mencintai Tuhan. Hidup suci, hidup mencintai satu sama lain. Bagaimana punya kekuatan berperang? Dengan terus dibentuk di dalam gereja. Rajin ke gereja, jangan malas.
Doakan gereja supaya gereja makin dipakai Tuhan menjadi pemberian bagi kamu dan nanti kamu jadi pemberian bagi orang-orang di sekeliling kamu. Kiranya Tuhan memberkati, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mohon Tuhan berkenan memberkati kami. Biarlah kami dipelihara oleh Tuhan, dipimpin, dibimbing, dan dijadikan berkat senantiasa. Tuhan tolonglah kami, sehingga ketika kami mau bertumbuh di dalam Tuhan, Tuhan tolong dan topang kami. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sampai di sini PA Anak kita akan berjumpa lagi di Sabtu yang akan datang di dalam PA Anak yang berikut. Tuhan memberkati.